vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Vitamin ini biasanya menyebabkan lemak sehingga adanya gangguan pencernaan. Karena lemak dapat mengakibatkan gangguan pencernaan yang menjadi lemak sehingga dapat juga mengalami gejala. Vitamin B5 atau asam pentolan. Mekanisme kerja yaitu terlibat dalam reaksi enzimatik dan metabolisme seperti dalam reaksi pemecahan nutrisi makanan, terutama lemak, menjadi komunikasi baik antara sel-sel pusat dan otak, memproduksi senyawa asam lemak, sterol, neurotransmitter, dan hormon tubuh. Indikasinya yaitu digunakan untuk mencegah dan mengobati kekurangan vitamin B5 itu sendiri. Dosisnya dewasa 5-10 mg per hari. Efek samping yang ditimbulkan nyeri pada lambung dan diare. Rute pemberian obat yaitu oral dan suntik. Merek dagang seperti Jeknefit, Neprofit, FE, dan Megazin. Vitamin B6 atau piridoksin. Mekanisme kerja sebagai koenzim yang berperan penting dalam metabolisme berbagai asam amino, diantaranya dekarboksilasi dan transmisasi. Indikasi mengobati neuritis perifer dengan obat isoniazid, anemia sideroblastik, mengatasi mual saat kehamilan atau morning sickness, dan kejang terkait vitamin B6. Dosisnya yaitu jika kekurangan vitamin B6 maksimal 150 mg per hari. Untuk anemia sideroblastik maksimal 400 mg per hari. Untuk morning sickness yaitu 75 mg untuk 1 kali sehari. Efek samping yaitu sakit kepala, mengantuk, mual, dan neuropati sensorik, sindrom neuropati dalam dosis antara 50 mg sampai 2 gram per hari. Rute pemberian obat yaitu oral dalam bentuk tablet dan sirup. Untuk merek dagingnya yaitu Liconam 10, Pyridoxine HCl, dan vitamin B6. Vitamin B7 atau biotin. Mekanisme kerja sebagai koenzim dalam berbagai reaksi karboksilasi. Indikasinya mengatasi defisiensi bioton, mencegah defisiensi biotin selama kehamilan, menjaga kesehatan kuku, rambut, dan kulit, menurunkan kadar gula darah. Dosis yaitu jika kekurangan biotin 150 mg per hari melalui intramuskular, 10 mg per hari melalui oral, dan dosis maksimal penggunaan biotin 30 mg per hari. Efek samping yang dapat ditimbulkan seperti mual dan diare. Rute pemberian obat yaitu oral dan injeksi. Merek dagang seperti Solufit M, Senefit, Teaperal, Neparofit FE, Enefit, dan Pronatal. Selanjutnya yaitu tentang vitamin C. Vitamin C ini bekerja sebagai koenzim pada keadaan tertentu, yaitu yang merupakan reduktor dan antioksidan. Vitamin C ini dapat mencegah dan mengobati defisiensi dari vitamin C tersebut. Terus nutrisi pembentuk kolagen seperti memperbaiki kulit, gigi, dan tulang. Lalu efek samping dari vitamin C ini ada diare, terus aritmia jantung, dan kerusakan ginjal berat. Untuk dosisnya yaitu untuk dewasa 250 mg per hari, lalu untuk anak-anak 100 mg per hari. Contoh obatnya seperti Vitamin, Corbasvit, dan Sancorbin. Terus vitamin yang larut dalam lemak yaitu seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Selanjutnya itu tentang vitamin A. Vitamin A ini yaitu mencegah dan mengobati defisiensi vitamin A. Efek sampingnya itu rambut rontok, diare, ngantuk, bibir kering. Maka disarankan untuk tidak mengendarai kendaraan karena vitamin A ini mengakibatkan kita kantuk. Terus contoh obatnya itu seperti Vital,
atau menurun, maka kelenjar paratiroidnya akan merangsang usus dan ginjal. Dan vitamin D ini untuk mencegah defisiensi vitamin D tersebut. Terus vitamin D ini dikonsumsi secara oral, itu berbentuk tablet, kapsul, dan sirup. Terus efek samping dari vitamin D ini yaitu seperti mulut kering, tidak nafsu makan, dan kerusakan ginjal. Lalu contoh obatnya itu seperti Biovitan, Natures Plus vitamin D3, atau Kali Plus, atau OS. Saya akan menjelaskan tentang apa itu mineral. Saya akan menjelaskan yang pertama pengertian dari mineral. Mineral merupakan senyawa anorganik yang merupakan bagian penting dari enzim, mengatur berbagai fungsi fisiologis, dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan termasuk tulang. Mineral ada dua, yaitu mineral makro, mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg per hari. Contohnya di sini ada natrium, kalsium, kalium, klorida, fosfor, magnesium, dan lain-lain. Yang kedua ada mineral mikro, mineral yang dibutuhkan kurang lebih dari 100 mg per hari. Contohnya ada besi, seng, mangan, fluor, tembaga, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan makro mineral. Yang pertama ada kalium laktat. Pengertian dari kalsium sendiri merupakan mineral yang terutama penting untuk pertumbuhan tulang. Suplemen kalsium biasanya hanya diperlukan bila asupan kalsium tidak cukup. Di sini saya mengambil contohnya itu ada CDR. Indikasi dari CDR ini yaitu suplemen untuk hipokalsemia atau kondisi di mana kebutuhan kalsium meningkat, seperti pada kehamilan. Kontraindikasinya yaitu keadaan yang berhubungan dengan hiperkalsemia atau gangguan ginjal. Efek sampingnya yaitu bisa seperti mual, muntah, aritmia, bradikardia. Dosisnya yaitu 1 tablet per hari. Sediaan CDR ini yaitu tablet atau kaplet 500 mg. Contoh kedua yaitu ada kalsium glukonat. Indikasi dari kalsium glukonat kurangnya asupan kalsium seperti hipokalsemia akibat defisiensi vitamin D, kelainan metabolisme. Kontraindikasinya yaitu hiperkalsemia. Efek sampingnya gangguan saluran cerna ringan, bradikari, aritmia, iritasi pada tempat injeksi. Sediaannya yaitu ampul injeksi 10 ml. Selanjutnya yaitu magnesium klorida. Mekanisme kerja magnesium ini yaitu magnesium mengaktifasi banyak sistem enzim dan merupakan kofaktor yang penting pada fosforilasi oksidatif. Indikasinya sendiri yaitu hipomagnesemia akibat cairan yang berlebihan. Dosis obat untuk setiap orang mungkin bisa berbeda. Pemberian dosis obat biasanya disesuaikan dengan usia. Rute pemberian yaitu oral, kemudian IV atau cairan infus. Efek sampingnya yaitu sakit perut, diare, wajah atau leher menghangat dan berwarna kemerahan. Merek dagang yang tersedia di magnesium klorida ini yaitu ada Extraneal, kemudian ada Miriwas. Kemudian ada natrium. Natrium dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan elektrolit, mengendalikan cairan dalam tubuh, mempengaruhi tekanan darah, dan mempengaruhi kontraksi otot dan fungsi saraf. Kekurangan natrium yaitu kejang, apatis, kehilangan nafsu makan. Kelebihan natrium yaitu bisa menyebabkan keracunan, edema, kemudian hipertensi. Indikasi dari natrium yaitu ada hiponatremia, kemudian dosisnya infus 500 ml, efek sampingnya serangan jantung, gagal ginjal. Rute pemberiannya itu melalui infus atau IV intravena. Kemudian merek dagangnya ada Aminofluid, Insusan Ring AS, kemudian Osu NS, dan Renalit. Untuk efek sampingnya itu seperti ada perut kembung,
fosfor, kita akan mengalami kerusakan tulang, rasa lelah, kurang nafsu makan. Terus habis itu jika kita kelebihan fosfor ini, terkadang kita itu kayak menimbulkan kejang, kayak itu karena dapat menarik kalsium dari tubuh dan diekskresi sehingga menimbulkan kejang. Lalu untuk dosis jenis fosfor ini itu larutan satu botol sediaan 45 ml dengan 120 ml air dingin. Ingat, air dingin. Hiperfosfatemia 20 sampai 100 ml tablet 1 kali sehari 1 tablet. Lalu jika untuk seperti makanan fosfor ini dapat kita ambil tuh seperti dari kacang-kacangan, serealia, dan teri. Untuk merek dagang jenis fosfor ini itu ada Orbital, FCP. Lalu selanjutnya itu ada klorida. Klorida dibutuhkan untuk membantu keseimbangan elektrolit atau cairan tubuh, menjaga pH tubuh, dan penting untuk pencernaan. Jika kita kekurangan klorida ini, kita tuh akan mengalami seperti muntah-muntah, diare kronis, terus keringat berlebih. Lalu, jika kita kelebihan klorida ini, kita akan mengalami sekresi tubuh menjadi kental, lalu kering dan lengket dalam saluran pankreas, aliran enzim pencernaan tersumbat sehingga sulit menyerap gizi. Untuk dosis jenis klorida ini, untuk kompensasi kehilangan natrium akibat kerja berat dan terlalu banyak minum air 5-10 mg natrium klorida. Lalu untuk efek samping jenis klorida ini itu pada overdose-nya berupa edema dan naiknya tekanan darah. Untuk rute pemberian klorida ini melalui intravena atau infusi. Lalu untuk merek dagang jenis klorida ini itu ada Pedialyte, Dextratus, Mineralite, Putralite. Lalu selanjutnya ada mineral. Jadi mineral itu ada besi atau Fe. Jadi jenis obat dari besi ini indikasinya itu mencegah dan mengobati defisiensi besi atau anemia. Untuk dosisnya ada 1 kapsul atau 250 mg per hari. Lalu untuk efek samping dari obat ini itu ada seperti mual, kram, atau sakit perut, konstipasi atau sembelit, diare, tinja warna lebih gelap dari biasanya. Untuk pemberiannya ada oral seperti tablet, kapsul, sirup. Lalu ada injeksi atau intravena. Lalu untuk merek dagang obat jenis besi ini tuh seperti ada Hervitaliobion, Tarabion, Sinover, Hemobion, Sangotonik, Sangobion. Lalu selanjutnya ada asam folat. Untuk obat asam folat ini indikasinya itu sebagai pencegahan dan pengobatan defisiensi folat untuk wanita hamil, katarak, anemia. Untuk dosis obat ini ada seperti anemia itu 1 pamflet setelah makan per hari. Ibu hamil itu ada 400 mg. Untuk efek samping dari obat asam folat ini ada mual, muntah. Lalu untuk rute pemberian obatnya itu oral atau merek dagang dari asam folat itu ada Anemolat, ada Folafit, ada Folat, Folafit 400, Folat, Anelat, Anemolat, Folafin, Mirabion, dan Moser. Lalu selanjutnya ada zinc sulfat. Jadi zinc ini merupakan mineral yang berperan sebagai kofaktor lebih dari 100 enzim dan penting untuk metabolisme asam nukleat dan sintesis protein. Indikasi dari obat jenis zinc sulfat
diare lalu kehilangan cairan, kita bisa minum obat jenis zinc sulfat. Lalu ada kontraindikasi, jangan diminum bersamaan dengan tetrasiklin. Lalu untuk dosis terapi untuk kekurangan vitamin itu ada 12 sampai 19 mg per hari. Maintenance 12 sampai 19 mg per hari. Untuk mengatasi diare akut yang dewasa itu 10 sampai 20 mg per hari. Untuk anak-anak di atas 6 bulan 20 mg per hari. Lalu untuk merek dagangnya itu seperti daging kit dari Zinc, Olizing, zinc sulfat, monohidrat. Lalu untuk zinc sulfat ini maka berbeda-beda dosisnya sesuai Baiklah, yang pertama vitamin larut. Mana vitaminnya kami larut ada disimpan dalam tubuh hanya dalam jumlah terbatas dan sisanya dibuang. Namun sehingga untuk mempertahankan saturasi memberikan larut air perlu sering dikonsumsi. Meskipun demikian, pemberian vitamin larut air dalam jumlah berlebihan merupakan pemborosan dan menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Vitamin larut air terdiri dari yang pertama kita bahas dulu vitamin B kompleks. Secara umum, di mana vitamin B kompleks ini berperan dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk produksi energi hormon dan kolesterol, pemeliharaan fungsi organ bagian otak, mata, pencernaan, saraf, jantung, metabolisme sel, serta pembentukan sel darah merah. Di mana vitamin B kompleks ini pada wanita sangat penting, terutama bagi ibu hamil yang menyusui. Karena apa? Karena kemampuannya dalam membantu perkembangan otak janin serta mengurangi resiko cacat lahir. Manfaat lain dari vitamin B kompleks ini bagi wanita yaitu mampu menambahkan energi dan mengurangi rasa mual pada ibu hamil serta menurunkan resiko preeklamsia. Yang pertama kita bahas dulu di mana vitamin B kompleks ini. Terdiri bagian vitamin B kompleks yang terdiri dari yang pertama yaitu vitamin B1 atau disebut dengan tiamin, di mana tiamin ini dibutuhkan tubuh untuk meningkatkan energi metabolisme karbohidrat. Vitamin B1 ini sangat bermanfaat untuk jantung. Adapun vitamin B1 ini mendorong sel tubuh agar memproduksi energi. Mekanisme kerja vitamin B1 ini, vitamin B1 yang yaitu tiamin bereaksi dengan ATP untuk membentuk suatu koenzim yang aktif yang yaitu sebagai tiamin pirofosfat. Tiamin pirofosfat ini diperlukan untuk kerja dan berbagai enzim seperti pirufat, dehidrogenase, dan alfa kotoglutarat pada proses metabolisme karbohidrat serta enzim ketolase yang berperan penting pada jalur pentosa fosfat. Adapun indikasi pada vitamin B1 yaitu pencegahan dan pengobatan defisiensi tiamin, pengobatan penyakit periferi, encephalopatik, Wernicke-Korsakoff, dan kontraindikasi vitamin B1 ini hipersensitivitas terhadap tiamin. Dosis yang diberikan pada vitamin B1 yaitu untuk pengobatan defisiensi tiamin diberikan 2-5 mg per hari. Untuk pencegahan defisiensi tiamin diberikan 5-10 mg per hari. Untuk penyakit periferi dewasa diberikan 10-20 mg dan 3 kali sehari, diikuti 5-10 mg diberikan secara oral sekali sehari. Adapun efek samping obat vitamin B1 yaitu terdiri dari yang pertama anafilaktoid, efek samping pemberian intravena dan urin menjadi kuning. Adapun rute pemberian obat vitamin B1 ini terdiri dari oral, intramuskular, dan intravena. Contoh obatnya itu Neurobion, Neurodex, Fabrian, itu nama obat dagang. Selanjutnya vitamin B2. Vitamin B2
atau disebut dengan riboflavin, di mana riboflavin ini dipercaya dengan kemampuan dalam melindungi tubuh dari sejumlah penyakit berbahaya seperti kanker dan katarak. Vitamin B2 juga berperan dalam membantu metabolisme makanan sampai menjadi energi, serta memelihara kesehatan kulit, mata, serta sistem saraf. Kebutuhan asupan vitamin B2 yang dianjurkan untuk pria dewasa adalah sebesar 1,3 mg vitamin B2 setiap hari. Sementara untuk wanita dewasa sebanyak 1,1 mg per hari. Adapun mekanisme kerja vitamin B2 yaitu berperan sebagai koenzim, flavin, mononukleotida, dan flavin adenine denukleotida membentuk molekul steroid, sel darah merah, dan glikogen. Adapun indikasi obat vitamin B2 ini yaitu untuk pencegahan dan terapi pengobatan defisiensi B2. Dosis yang diberikan pada orang yaitu dewasa maksimalnya itu 30 mg per hari, sedangkan anak-anak 3-10 mg per hari. Efek samping pada vitamin B2 ini, warna urin menjadi lebih kuning dari biasanya. Rute pemberian obat vitamin B ini yaitu oral dan intravenous. Bentuk sediaan vitamin B2 ini yaitu sirup, ada sediaan tablet, ada sediaan kapsul, dan injeksi. Merek dagang antara lain Carnevin, Chlorophyll, Solanit, Carfitol, Ibretol 500, Abimin, AF, Solufit, N. Yang ketiga, vitamin B3, di mana vitamin B3 atau disebut dengan niacin. Niacin ini merupakan vitamin B yang esensial dalam menurunkan kadar kolesterol, mengurangi depresi, dan mengatasi masalah sendi. Di mana vitamin B3 ini sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Adapun mekanisme kerja vitamin B3, vitamin B3 ini yaitu membentuk amida asam nikotinat atau disebut dengan niacinamide diubah menjadi bentuk aktif NAD atau disebut dengan nikotinamide adenin dinukleotida, dan NADF nukleotinamide adenin dinukleotida fosfat, di mana berperan dalam metabolisme sebagai koenzim untuk berbagai protein yang penting dalam respirasi jantung. Adapun indikasi vitamin B3 ini adalah antiplatelet akibat hipertensi niacin, vasodilator, menurunkan kadar kolesterol. Dosis yang diberikan pada dewasa yaitu 300 mg digunakan 2-3 kali per hari, maksimalnya 1 gram per hari. Efek samping yang diberikan jika dikonsumsi vitamin B3 ini antara lain pada dosis besar dapat menurunkan toleransi glukosa hingga hiperglikemia. Selain itu terjadi kenaikan kadar asam urat, gangguan fungsi hati, mual, hingga muntah. Adapun rute pemberian obat oral dan intravenous. Nama dagang vitamin B3 ini adalah niacin. Vitamin D terbagi menjadi dua, yaitu vitamin D2 dan vitamin D3. Vitamin D2 berasal dari tumbuhan, sedangkan vitamin D3 berasal dari hewan. Lalu selanjutnya ada vitamin E. Vitamin E bekerja dengan menghasilkan efek antioksidan di dalam tubuh yang dapat memperlambat sel-sel tubuh dari kerusakan. Mekanisme kerja vitamin E ialah dengan terjadi bereaksi dan juga perusahaan antireaksi radikal bebas.
tubuh menjadi lemah, ruam kulit, serta gangguan pada penglihatan. Rutin pemberian vitamin E ialah dengan oral atau pembentuk tablet dan kapsul. Sedangkan merek dagang vitamin E yaitu ada Darvarol, Evigra, Good Life Vitamin E 400, Natur E, Toko E, E400, Naturo 200 atau 400, dan juga ada Santa E. Selanjutnya ialah vitamin K. Vitamin K memiliki mekanisme kerja sebagai berikut, yaitu vitamin K bekerja dengan cara mensintesis protopin dan faktor pembentukan darah lainnya melalui aktivitas protopin dengan reaksi karboksilase, gugus pada residu protein,